Jika dikasih dua pilihan, berkoalisi dengan bupati hari ini, dan yang kedua, memilih untuk Anda maju sendiri, Anda lebih memilih apa? Saya pernah ditawari berpasangan dengan beliau. Itu beliau sendiri yang datangi saya, dan beliau yang tawarkan itu ke depan. Belanda masih jauh. Sisi menarik dari Anda yang saya baru dengar. Jadi terkadang kita terjebak dalam dalam istilah orang buruh, terjebak dalam sombar kita sendiri, ya. Yeah. Dan Anda menjadi orang yang saya harus katakan bahwa berani out of the box, keluar dari kotak Pandora itu. Kepingin lebih dalam lagi, Bung, kan? Bahwa saya tidak kepingin untuk mendiskusikan pada konteks Anda kandas, ya. Karena bagi saya hanya ada dua pilihan. Jangankan Anda tidak masuk dalam bursa sebagai calon, ya. Bahkan ada yang sudah masuk sebagai calon pun juga pasti akan kandas. Artinya hanya ada dua pilihan dalam bertarung. Kalau tidak menang ya kalah. Maksud saya begini, Bung. Saat kemudian Anda melihat berbagai macam problem yang begitu kompleks tentang Buruh Selatan, dan kemudian lahir secara spontan nawaitu dan niat Anda untuk melakukan perubahan, sekaligus menjawab keinginan publik dan masyarakat Buruh Selatan yang memang mendorong keinginan terhadap perubahan, terutama para masyarakat atau penduduk yang berada di daerah pesisir yang Anda sebutkan tadi, yang ketika cuaca ekstrim mereka tidak bisa beraktivitas. Apa sih visi yang ingin Anda tawarkan pada tahun-tahun itu di saat Anda kepingin mau masuk dalam gelanggang politik dan mewujudkan mimpi-mimpi Anda tentang Buruh Selatan? Sebenarnya sederhana. Visi saya. Satu, masyarakat di sana itu bisa sejahtera. Yang kedua, stigma Kecamatan Panta Babasa, yang itu artinya terisolir, itu sudah hilang. Yang ketiga, rentang kendali pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di pesisir wilayah Buruh Selatan yang hari ini sudah menjadi Kabupaten Buruh Selatan, sudah bisa maksimal lah, dan hidup layaknya warga negara lain yang ada di Republik ini. Kalau sebenarnya visi besar saya ada di situ. Iya. Tapi kalau saya melihat jawaban Anda ini masih umum, dia masih global. Saya kepingin lebih menukik sedikit. Artinya Anda bisa menjelaskan, bahkan mohon maaf harus secara teknis lah, kan, bahwa problem-problem yang Anda jelaskan secara umum tadi tentu kan lewat sebuah kajian. Iya. Kedua, lewat sebuah realitas fakta dan data. Dari beberapa faktor yang Anda sebutkan tadi yang menjadi keinginan masyarakat, yang memang selama kurun 13 tahun itu eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan dan anggaran yang kemudian disediakan itu belum mampu menjawab tentang keadaan dan realitas itu. Saya kepingin Anda bisa menjelaskan lebih detail. Jadi begini, memformulasi kebijakan pembangunan ini kan gampang-gampang susah. Kalau susah bagi yang tidak paham, pemimpin yang tidak paham. Lalu bagi pemimpin yang paham, itu menjadi gampang. Simpelnya begini, orang kalau lapar berarti solusinya makan. Kan gitu. Konteksnya seperti itu. Lalu kita kembali lagi konteks ke Buruh Selatan. Buruh Selatan itu kalau kita bicara dari demografi penduduknya, itu 85% hidup 100 meter dari bibir pantai. Artinya karakteristik atau kultur masyarakat di sana kan kultur maritim. Sepakat itu. Nah, ada kebijakan dari kebijakan nasional tentang membangun poros maritim dunia. Kita bicara eksistensi kita sebagai masyarakat maritim dunia, mestinya harus kita benahi yang lokal di tingkat kabupaten. Inilah yang belum dilaksanakan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembiayaan APBD hampir di seluruh, sebagian besar ya, bukan seluruh juga, di Maluku. Contoh gini, tadi kita bicara bahwa data 85% masyarakat Buruh Selatan itu kan hidup dari 100 meter dari bibir pantai.
Artinya ketergantungan terhadap sektor maritim dan kelautan cukup tinggi. Okay. Tapi boleh di cross check dalam pembiayaan APBD, intervensi kebijakan pemerintah di dalam APBD. Okay. Dia tidak mencerminkan itu. Yang pertama. Oh. Yang kedua, sektor perkebunan dan pertanian. Okay. Cukup dominan. Tapi dalam pembiayaan dalam APBD, dan ini bagian intervensi dari kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan juga tidak tercermin. Nah, dan sektor-sektor lain. Ini yang butuh kajian akademis untuk kemudian menyusun formulasi pembangunan sehingga dia tepat sasaran dan tepat guna. Asas efisiensi dan efektivitas akan tercipta. Nah, kalau ini tercipta, saya yakin percepatan dan pertumbuhan pembangunan itu akan tercapai. Dan grafiknya akan terus meningkat searah dengan kemajuan zaman. Mungkin seperti itu. Oke. Saya pikir menarik juga itu. Tapi berapa sih kalau Anda perhatikan alokasi anggaran yang kemudian diplot untuk kepentingan-kepentingan program berbasis pada kelautan dan kemaritiman yang Anda sebutkan belum mampu untuk bisa menjawab problem-problem dan kebutuhan masyarakat Buru Selatan. Kalau dalam kalkulasi Anda sebenarnya gini, makanya kan sejak awal tadi saya sudah sampaikan dalam memformulasi kebijakan pembangunan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun kota atau provinsi, bahkan nasional, itu dia harus searah dengan base potential resource yang ada. Sehingga ya kalau orang lapar ya dikasih makan, logikanya gitu. Orang tidak ada sendal, dikasih sendal. Butuh sepatu ya dikasih sepatu, logikanya seperti berbasis itu. Kebutuhan ya. Iya. Dan yang terjadi hari ini tidak seperti itu. Makanya saya bilang, masyarakat Buru Selatan hidup 85% itu berdomisili 100 meter dari bibir pantai. Tapi fakta hari ini kebijakan dalam pembiayaan di APBD tidak mencerminkan itu. Masih jauh dari harapan perencanaan yang seharusnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada mekanisme pembangunan. Ada pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Ada provinsi, ada dari pusat. Iya kan? Iya. Baik lewat dana DAU maupun dana DAK. Tapi ada kan skema lain, investasi. Negeri, daerah di sana kan cukup kaya. Masyarakat sebenarnya memiliki etos kerja yang cukup tinggi. Tapi karena tidak ditopang oleh kebijakan, maka lambat laun akan menciptakan kemiskinan struktural. Ketika kemiskinan struktural dia sudah settle, akan menciptakan kemiskinan kultural. Itu lebih parah. Nah, hal-hal inilah yang saya pikir sebagian besar belum dipikirkan. Makanya kemarin saya ketika memutuskan masuk ke gelanggang politik, saya juga berharap waktu itu seandainya memang lolos dan bisa bertarung, mendapat amanah, bukan bertarung lah, mendapat amanah dari rakyat. Hal-hal inilah yang menjadi agenda utama bagi saya. Kembali ke persoalan bagaimana menjadi seorang pemimpin di daerah yang kita kenal pilkada. Menjadi seorang bakal calon, karena saya mantan komisioner KPU, ada dua cara. Kalau tidak didukung oleh partai politik, tentu dia menggunakan satu lagi cara, yaitu lewat dukungan masyarakat yang kita kenal sebagai calon independen atau calon perseorangan. Jika lagi-lagi saya harus katakan bahwa Anda kandas dalam dukungan partai politik, Anda tetap maju dengan dukungan calon perseorangan jika masyarakat mendukung Anda. Sebenarnya begini, bagi saya peristiwa kemarin sudah lewat. Kemudian pilkada untuk 2024 masih jauh. Saya belum memikirkan ke arah situ. Hanya memang setiap hari saya didatangi oleh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda,
bahkan pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Buru Selatan. Tidak perlu saya sebut namanya satu persatu. Ada kepala desa, banyaklah, tidak perlu. Mereka sering datangi saya. Mereka punya keinginan dan visi berpikir yang hampir sama dengan saya. Kita sering diskusi, dan saya tangkap dari balik diskusi itu, mereka ternyata menginginkan saya. Hanya lagi-lagi saya sampaikan kepada mereka, biarlah kita kasih kesempatan kepada pemimpin yang sementara, bupati yang sementara berkuasa. Kalau memang dia dianggap sukses, saya yakin dia akan terpilih kembali. Tapi kalau dia berkinerja dan dianggap kurang baik dalam memenuhi ekspektasi masyarakat, saya yakin memungkinkan untuk akan ada pemimpin baru. Ada perubahan yang baru lah. Tapi tentu maju sebagai kepala daerah kan selain sebagai bupati, ada juga kan sebagai wakil bupati. Anda tidak kepingin untuk berkoalisi, sebutlah begitu, dengan bupati yang sementara lagi berkuasa hari ini, yang masih memungkinkan untuk mencalonkan diri di pilkada ke depan? Kalau dengan bupati yang ada sekarang kan saya harus jujur katakan bahwa pasca Anda kandas, Anda kan juga berkoalisi dengan bupati hari ini yang menjabat, membantu dan mendorong beliau untuk kemudian memenangkan pertarungan. Artinya ada hubungan yang mesra tentunya kan. Bahkan saya ketahui bahwa jauh sebelum bupati yang terpilih tahun 2020 yang lalu, tahun yang lalu, bupati sebelumnya, saya ketahui Anda juga punya hubungan yang cukup dekat dengan bupati sebelumnya. Bahkan Anda pernah menjadi staf ahli kan. Artinya itu menunjukkan bahwa Anda selalu berada pada ring istana, yang kemudian pikiran-pikiran Anda dan peran-peran Anda cukup mewarnai terhadap berbagai hal yang terjadi di pemerintahan Buru Selatan. Lagi-lagi saya harus mengulang pertanyaan saya. Jika Anda harus memilih alternatif, dikasih dua pilihan, berkoalisi dengan bupati hari ini yang masih memungkinkan untuk calon yang berikut di pilkada tahun 2024, dan yang kedua memilih untuk Anda maju sendiri dengan pertimbangan bahwa memang keinginan masyarakat begitu kuat terhadap Anda, Anda lebih memilih yang mana? Saya sebenarnya tidak memikirkan kedua hal tersebut. Yang saya pikirkan tuh apa sih keinginan masyarakat? Lagi-lagi Belanda masih jauh ya? Belanda masih jauh. Memang begini, ini saya sampaikan secara terbuka. Saya pernah ditawari oleh mantan bupati yang kebetulan istrinya sementara menjabat bupati. Untuk ke depan berpasangan dengan beliau. Itu beliau sendiri yang datangi saya, dan beliau yang tawarkan itu ke depan. Ini tapi belum banyak yang ketahui. Dan tidak apa-apa Anda berbuka cerita. Saya bukan, no problem. Orang-orang dekat saya banyak kok yang tahu dan dengar kok permintaan itu. Dalam sebuah jamuan makan siang, beliau sampaikan itu. Dan lagi-lagi Anda jawab hari ini dalam dialog saya dengan Anda bahwa Anda belum menjawab. Artinya Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Yang berikut, ada kurang lebih 4-5 partai yang memang mereka berkomunikasi dengan saya cukup intens sekarang ini. Meminta saya untuk kemudian kalau bisa majulah untuk kemudian bertarung di 2024. Ini di level pimpinan partai di pusat Jakarta. Dari daerah sampai sudah ada yang berkomunikasi meminta saya. Luar biasa. Hanya lagi-lagi seperti saya sampaikan, Belanda masih jauh. Terlalu prematur. Terlalu prematur. Ini kan belum musim mangga. Saya pikir ya, memang harus kita akui bahwa politik ini selalu menarik dibahas. Kan? Banyak sisi. Artinya dia memang punya kemampuan magnet, kan?
untuk kemudian meskipun Belanda masih jauh dalam pandangan saya dan Anda tentunya, tetapi kemudian tiap saat menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian dibahas. Apa closing statement Anda sebelum saya menutup? Fighting spirit itu bisa merubah segala-galanya. Luar biasa. Fighting spirit bisa merubah segala-galanya. Kata kunci itu. Baik Bung Sahlan, terima kasih. Pada dialog saya dengan Anda, saya pikir Anda menjadi sosok yang saya harus katakan bahwa agak sedikit unik dalam tanda kutip bagi sebagian besar para politisi yang ada di daerah ini. Terlibat di perhelatan 2 kabupaten. Dan kemudian terlibat dalam perhelatan 2 kabupaten, setiap pemilu maupun pilkada. Dan tentu selalu saja Anda tidak ada peran. Artinya selalu ada peran yang tetap Anda lakukan. Saya kepingin mau sampaikan buat Anda sebelum saya menutup bahwa banyak para generasi muda yang di luar sana, Bung. Saya harus katakan bahwa kadang mereka tidak confident dengan apa yang mereka miliki. Sehingga kemudian mempengaruhi mereka dalam cara bertindak. Dan pada bagian lain, banyak para pemuda yang telah out of the box, keluar dari sandraan cara berpikir dan tidak optimisme mereka dalam meneropong resource dan sumber daya yang ada dalam dirinya. Saya berpikir ini menjadi sebuah otokritik. Dan saya berharap juga dialog saya dengan Anda tentu bagian dari upaya untuk kita membangun kesadaran bersama. Bahwa kita menjadi bagian dari penerus tongkat estafet yang kemudian sewaktu-waktu akan kemudian kita ambil. Pada beberapa kesempatan yang berbeda juga, banyak para pemuda pada level usia-usia yang mungkin saya harus katakan bahwa masih umur 20 lebih. Kalau saya tidak salah itu ada salah satu bupati di Indonesia ini, di daerah Tuban, itu usianya berusia sekitar, kalau tidak salah 26 atau sekitar 28 tahun. Dan itu menjadi bupati termuda hari ini di Indonesia. Dan saya berpikir bahwa di usia saya, di usia Anda dan para netizen yang ada di rumah sana, saya berpikir bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kira-kira begitu ya. Baik, para pemirsa channel Dialektika, itulah dialog saya dengan Bung Sahlan Tomia. Kata kunci yang disampaikan oleh Bung Sahlan, fighting spirit. Kita akan berjumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Sahlan.